informatif dan inspiratif. 96 FM Merkuri Surabaya. Nanti kita akan berbincang dengan Ibu Novi ya, dan juga Farah dari MSC Consulting, dan kita akan membahas tentang talent war. Keren ini ya. Saya sapa dulu. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Mas Aldi. Okay. Mas Aldi meskipun kurang fit semoga tetap semangat. Semangat. Apalagi mendampingi dua beda generasi yang akan segera menguji kemampuan. Nah, saya hanya bagian mewasiti saja. Farah, apa kabar, Far? Alhamdulillah sehat. Aldi sehat ya? Sehat. Dan meskipun sempat tertunda ya, harusnya minggu lalu ente itu ada di sini sampai kemudian bikin bosnya kalang kabut ya. Oke, saya ke Bu Novi dulu. Talent war. Kenapa bisa terjadi talent war? Apakah memang terjadi apa memang kita ini krisis SDM atau gimana ya? Jadi gini, kalau kita bicara talent war itu kan artinya itu perebutan talent ya Mas. Talent itu adalah karyawan yang punya potensi baik dan juga dia kinerjanya baik di perusahaan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ini saya menjelaskan talentnya dulu ya supaya kemudian kita paham yang dimaksud talent itu yang seperti apa. Nah, kalau kita biasanya itu mengklasifikasikan karyawan itu atas dua hal, gampangannya seperti itu, dari kemauan dan dari kemampuan. Kemampuan itu sudah dibuktikan dengan kinerjanya, katakan kayak gitu. Kemauan itu di potensinya seperti itu. Nah, itu kan kita sebenarnya kalau kita bicara, kita bayangkan ya ada sumbu XY itu gitu kan. Yang bawah itu kita bagi antara mau dan mampu gitu kan, gitu ya. Terus kemudian dibagi 4 kayak gitu. Nah, kalau yang tidak mau, tidak mampu ya sudahlah ya gitu ya. Sudah tidak mau, tidak punya kemauan, tidak mampu juga gitu. Nah, itu biasanya yang gampangannya kalau kita bicara itu yang paling cepat kalau ada hal-hal yang ini ya itu yang mereka akan dikerjakan dulu gitu. Dieksekusi gitu ya. Eksekusi. Ya, itu kalau menurut saya itu yang bagiannya telo itu, bukan talent ya. Oh ya, bukan talent. Telo itu. Ya. Terus kalau yang tadi kan tidak mau, tidak mampu. Kemudian kalau misalnya mau tapi tidak mampu gitu kan Mas. Jadi kemauannya besar tetapi kinerjanya itu kurang oke. Nah, yang seperti itulah yang kemudian kita harus lihat. Kenapa orang yang punya semangat gede, punya potensi gede tapi kok ternyata kinerjanya tidak optimal, tidak perform gitu loh Mas. Kenapa? Nah, bisa jadi salah tempat lah. Terus kemudian ada hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga dia nggak bisa perform. Kompetensinya kurang, seperti itu, butuh pelatihan dan sebagainya. Nah, ada juga orang yang misalnya tidak mau tetapi mereka mampu. Mampu itu artinya dia bisa kerja tapi tadi itu secara potensinya itu mereka terbatas gitu ya. Jadi nah, yang seperti ini yang kalau misalnya masih positif ya dia orang yang sebenarnya kita perlu lihat kenapa kok dia ini potensinya biasa-biasa saja atau kurang tetapi ternyata bisa. Mungkin karena sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah tahunan kayak gitu. Kita harus melihat nih orang yang seperti itu kan harusnya kalau kita mengembangkan orang di dalam organisasi ya dia harus dikasih tantangan terus gitu kan supaya secara pribadi dia juga harus berkembang. Atau jangan sampai misalnya orang ini kerjanya oke tapi sebenarnya dia gembosi gitu kan, tidak mau kan bisa jadi yang kayak gitu. Nah, kayak gini kan potensi jadi troublemaker gitu. Jadi yang seperti ini yang perlu kita waspadai. Nah, kita bicara talent itu adalah yang mau dan mampu Mas gitu. Jadi yang kalau maunya itu bagus gitu ya, potensinya bagus, kinerjanya oke gitu. Nah, ini yang kita sebut talent. Nah, kalau kita bicara talent di perusahaan itu dari zaman dulu sampai sekarang selalu bahwa tidak banyak porsi atau jumlah orang yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau mau diproporsikan itu kita mau bicara 10% aja sudah bagus gitu loh Mas. Dari jumlah populasi yang ada di perusahaan. Seperti itu. Nah, karena itulah kenapa kemudian muncul talent war. Karena itu tadi orang-orang seperti itu tidak banyak memang jumlahnya. Kalaupun dia banyak maka di dalam organisasi perusahaan mereka juga harus punya extra effort untuk maintain orang yang seperti ini gitu kan. Baik secara sistemnya maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan
tujuan atau aspirasi pribadinya dia seperti itu. Nah, orang luar juga seperti itu. Wah, itu orang yang bagus gitu ya. Jadi dia ini jadi inceran orang-orang di luar gitu kan. Nah, karena jadi inceran, maka itu tadi ini tadi jadi perebutan kan. Mereka orang-orang akhirnya diperebutkan. Seperti itu. Nah, itulah makanya terjadi talent war. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Aldi, kenapa bisa terjadi talent war tadi itu? Satu ya karena tadi itu populasi mereka tidak banyak. Kedua, mereka biasanya ini juga merupakan karena dikatakan talent ya, mereka adalah orang-orang kucing ada di perusahaan gitu ya. Nah, talent ini kan sebenarnya bisa kita klasifikasikan dari berbagai macam jenis ya Mas. Baik dari misalnya orang yang kita katakan kategorikan talent di marketing atau sales, talent di bidang apa gitu ya. Termasuk kalau saya bilang misalnya beberapa saat yang lalu ketika saya saya wawancara dengan orang dari industri rokok Wismilk kayak gitu, mereka bilang ya talent-talent di mereka itu adalah orang-orang yang ini tadi yang mereka mendalami banget masalah pertembakauan. Jadi bukan di prosesnya. Kalau prosesnya itu mereka relatif secara sistem sudah tertata gitu ya. Prosesnya udah ini. Tetapi orang-orang yang kenal yang tahu bagaimana memproses tembakau seperti itulah yang kemudian nantinya memproses mengidentifikasi tembakau itu yang dikatakan juga salah satu talentnya mereka. Artinya itu orang-orang yang kalau misalnya ini mereka itu orang-orang yang dikip gitu ya. Dikip itu artinya satu memang mereka benar-benar dipertahankan. Kedua mereka orang yang tidak diekspos ke publik gitu. Karena kalau diekspos lah diincer-incer jadi tahu nih gitu. Chefnya siapa dibalik kehebatan ini meracikan mereka. Mengingat bahwa kalau kita katakan kayak industri rokok itu adalah industri yang mereka ini tergantung pada tanaman. Tanaman itu tergantung pada musim, pada iklim gitu kan. Sehingga itu tadi tak panenan tahun lalu atau panenan tahun sebelumnya belum tentu bisa sama dengan panenan sekarang. Kondisi iklim ini sangat mempengaruhi jenis tembakau yang dihasilkan misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan jenis tembakau yang ada? Ini orang-orang yang ini bisa memilih dengan baik tembakau yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena yang dijual mereka kan cita rasa ya kayak rokok itu Mas ya. Gitu ya. Itu jadi kan nggak boleh taste-nya ini berubah. Nah, mempertahankan taste sedemikian rupa dengan bahan baku yang beraneka ragam. Nah, itu kan mulai milih bahan bakunya sampai mentreatment mereka, karena kalau kayak tembakau itu nggak langsung loh Mas, nggak langsung diproses. Bisa harus disimpan 3-4 tahun baru kemudian mereka ini bahannya ini bisa diproses untuk menghasilkan tadi aroma atau apa tertentu tadi gitu loh. Nah, itu tadi. Jadi bagaimana mereka membuat taste atau rasa yang oleh pelanggannya sudah dirasakan menjadi sebuah tren trademarknya mereka, terus kemudian dengan bahan baku yang beraneka ragam dengan banyak situasi yang tidak terkendala, orang yang bisa ngeracik menjadi tetap ininya sama itu jadi luar biasa, itu termasuk talent gitu. Jadi bisa jadi orang yang misalnya top sales, nah itu juga bisa talent gitu ya, itu top salesnya. Tapi orang-orang seperti itu juga bisa dikatakan talent. Ya, Bu Novi sudah memberikan gambaran yang luar biasa jelas begitu ya. Industri rokok itu seperti itu ya talentnya gitu ya. Dan talent itu tadi sudah kita sepakati per definisinya adalah mereka yang paling tidak itu mampu dan mau. Ya, di luar itu telo. Kita nanya, tapi kita bukan nanya ke telo loh, bukan loh. Farah talent juga lah buat MSI lah. Gak boleh marah lah ya. Far mau menambahkan, Far. Mungkin Anda punya dengan jam terbang yang lebih kekinian, punya pengalaman di perusahaan sebelumnya atau apa soal talent war ini? Bisa cerita juga? Kalau secara garis besar mungkin sudah disampaikan sama Bu Novi gitu ya. Mungkin yang sekarang memang sedang happening gitu ya Mas Aldi, itu banyak sekali media gitu ya, dimana kita itu bisa personal branding gitu terkait dengan kompetensi dan potensi yang kita punya. Nah, dari platform-platform yang sudah disediakan itulah, ini kita ngomongin platform digital Mas Aldi. Nah, itu yang memang perusahaan-perusahaan yang punya kebutuhan gitu ya untuk meng-hire talent-talent. Nah, itu bisa dengan mudahnya gitu mencari atau memetakan kebutuhan mereka di platform-platform itu gitu. Itu yang memang sekarang sedang terjadi. Jadi talent war ini selain adanya kebutuhan gitu ya, terus kemudian jumlahnya terbatas, medianya pun sekarang banyak yang mendukung untuk terjadinya talent war gitu. Dan itu lebih mudah daripada zaman dulu gitu ya. Iya. Makanya kemudian dalam industri rokok
beberapa orang disengitno tadi itu ya. Betul. Ya, nggak usah sosmed-sosmedan, nggak usum sudah, yang penting digaji cukup lah ya. Tapi memang betul ya, saya ini sempat di perjalanan di radio sebelumnya itu sempat beririsan dengan industri rokok rumahan dan jadi sempat numpang untuk ngurusin penjualan rokoknya begitu ya. Dari industri rumahan di Bojonegoro kalau saya nggak salah produksinya waktu itu. Itu memang kendala terbesarnya itu ya seperti Bu Novi bilang, bagaimana meracik batang demi batang itu sama. Itu problemnya, apalagi ketika home industry begitu ya. Yang dan dengan dengan karakteristik tembakau yang panen tahun lalu sama tahun ini beda, itu bisa membuat aroma yang tidak sama begitu ya. Betul. Iya. Jadi saya bayangkan, waduh angel ya gitu. Iya. Itu kayak masak deh Mas. Itu betul. kayak masak. Betul. Benar-benar kayak orang masak itu, oh ternyata misalnya tembakonya ini terlalu hambar gitu ya. Misalnya dapatnya karena ini banyak hujan mungkin ya, terus terlalu hambar rasanya. Nah dikasih apa lagi sehingga kemudian karena adanya bahan baku itu terus jadi nggak hambar kayak gitu, itu kan luar biasa gitu loh. Itulah kenapa kemudian MSC tidak mau mendiversifikasi dengan mendirikan industri rokok ya, Farah, betul ya? Kan alasannya karena ruwet gitu. Padahal mas suami kan perokok berat gitu ya. Bu Novi, kalau bicara soal talent war, kita lanjutin. Kalau bicara soal talent war itu, apakah talent war ini ada di mengincar jabatan-jabatan yang memang sudah punya sudah punya posisi tertentu kah? Atau mungkin anak-anak yang kelihatan baru moncer pun bisa diperebutkan. Gimana kalau di kondisi yang sebenarnya? Kalau kita katakan talent war itu tadi kan saya katakan itu bisa dari berbagai bidang gitu ya. Bidang itu bisa orang sales, orang produksi gitu ya. Terus kemudian bidang-bidang yang lainnya misalnya termasuk juga kalau saat sekarang itu mungkin kayak yang berkaitan dengan teknologi gitu. Itu juga termasuk sekarang salah satu jabatan-jabatan yang jadi rebutan tuh Mas kayak gitu. Jadi satu bisa bidangnya, dua bisa levelnya gitu. Karena sebenarnya ya tergantung kebutuhannya perusahaan. Kalau mereka butuhnya adalah orang-orang yang sudah di top level, itu yang artinya kemudian strategi-strateginya mereka yang dibutuhkan ya orang-orang yang di posisi atas itu yang kemudian bisa jadi perebutan. Tetapi kalau misalnya kita mau nyarinya, oke lah, aku cuman butuh yang misalnya di tengah-tengah gitu, atau orang yang secara kedalaman ekspertisnya itu kuat banget kayak gitu ya kayak tadi lah misalnya seperti itu. Nah itu yang kemudian yang kita ambil, meskipun mungkin kalau jabatan-jabatan kayak tadi nggak ada jabatan yang dia sampai atas, sampai manajer atau posisi yang atas, mungkin dia hanya di jabatan-jabatan yang spesialis, yang fungsional kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi rebutan Mas gitu kalau kemudian itu spesifik gitu. Dan biasanya itu kalau ini di posisi, di pekerjaan-pekerjaan yang memang punya spesifikasi tertentu, kayak misalnya di PLN yang saya tahu itu ada pasukan ini PDKB, perbaikan dalam kondisi bertegangan. Jadi pasukan-pasukan kayak pasukan khususnya PLN lah. Jadi mereka memperbaiki listrik yang tegangannya tinggi, nggak dimatikan gitu loh, alirannya nggak dimatikan gitu. Oke. Jadi kan skillnya pasti dibutuhkan lebih tinggi dong kayak gitu. Nah karena PLN ini perusahaan negara captive gitu, nggak ada yang jadi pesaingnya ya, nggak ada yang nggak ada yang memperebutkan. Gitu ya, kecuali mungkin nggak tahu di hire oleh orang luar gitu ya, karena di Malaysia atau mungkin di Filipina butuh Brunei, butuh tenaga-tenaga yang seperti itu. Nah orang ini bisa di hire kayak gitu. Nah itu kayak gitulah, kayak misalnya begitu tuh, itu juga pekerjaannya sifatnya khusus kan. Mereka tidak mungkin di pekerjaan yang butuh konseptual yang tinggi, butuh strategi, tetapi keahlian atau kompetensi mereka ini yang dibutuhkan gitu ya. Ya. Oke. Kalau ke Farah, melalui media apa talent war terjadi? Artinya apakah kita ke penelpon dulu ya. Baik. Ya. Ini ada yang mau ngajak kita perang nih. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarito. Silakan Pak. Ya, Sumarito ini saya ngajak perang Merkuri ini. Kenapa Pak? Inilah sekarang ini kenapa tidak cari wartawan, milih wartawan ya yang seperti wartawannya majalah Tempo. Dia terlalu berani, terlalu kalau cek PCR itu dibongkar semua. Itu ada perusahaan pejabat, perusahaan politikus, kan nggak ada media yang itu.
ya kapan itu saya lihat di Kompas TV ya, Mas Jarfaimul itu nyelok pemerintah gak wani metu pemerintah. Jadi semua itu, jadi kita itu digongkong PCR, naik pesawat apa itu kan dibongkar oleh majalah Tempo. Tapi mana wartawannya Merkuri, mana wartawannya tetangga sebelah, gak ono. Karena tetangga sebelah pun ya katanya dia kritis ya. Saya sekarang nggak pernah masuk karena dia sudah tidak kritis. Jadi sekarang ini padahal harusnya Merkuri itu ojo berita-berita sing enteng-enteng, sing nurut-nurut itu. Majalah ya harusnya seperti wartawan Tempo. Ya itu kan lebih bagus. Jadi apa itu bisa seperti ya pabrik rokok itu kan cari yang beda. PLN apa saja yang beda gitu. Yang beda untuk perbaikan masyarakat banyak. Tolong majalah apa itu wartawannya Merkuri bisa begitu enggak? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok malah kami yang di-challenge, Pak? ini silakan komentarnya. Kalau mau men-challenge kita juga, Bu Novi sama Farah silakan loh. Menarik ini. Enggak, saya bukan mau men-challenge, cuma saya mau menambahkan karena sebenarnya kayak mau Tempo, mau Mercury itu kan sebenarnya satu sama-sama media, tapi kemudian juga bisnisnya berbeda. Terus juga kemudian bukan orientasi ya, tetapi target market segmen pasarnya berbeda gitu kan. Sehingga ya karena perbedaan itulah kemudian menurut saya Mercury nggak sampai harus merekrut wartawan seperti wartawannya Tempo nanti sia-sia gitu ya. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhannya Mercury kayak gitu. Iya. Kami ini mau berbagi rezeki, Pak. Jadi nanti kalau semua kita rangkuh, kasihan anak-anak Tempo nanti nggak bisa bayaran. Selamat pagi Mas Dewa, silakan. Pagi. Ya, silakan Mas. Ya, pertama itu kalau mainnya soal talent ya. Talent war. Itu talent war itu tulisannya talent bakat itu ya. Iya, talent ya. TALENT WAR ya. Iya. Berarti bakat ngajak perang. Atau perang bakat. Perang Ini, orang-orang Mas, yang berbakat, Mas. Oh, war itu orang ya? Tuh, perang. Talent ya. Perang ya? Talentnya itu kan orang. Oh, iya. Jadi, ya talent itu Ya, orang-orang yang pinter-pinter di perusahaan itu diperbutkan. Itu namanya talent war. Oh, alah. Ya, ini mungkin semoga dicatat ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau seorang punya bakat tetapi dia tidak punya koneksi. Nah, itu kan untuk bisa dipromosikan juga susah. Nah, contoh ini, apakah kasus yang kemarin itu sudah 2 kali ya, seorang pembersih menemukan uang. Dulu sebelumnya di kereta api apa di bandara 2 kali ya, lupa. Terus kemarin terakhir ketemu lagi. Itu akhirnya dinaikkan jabatan. Nah, ini kan orang-orang ini kan sebenarnya orang-orang akar rumput yang nggak punya jabatan. Nggak punya jabatan, pekerjaannya receh, nggak punya koneksi orang pembesar. Mau 10 tahun pun ya dia begitu doang. Tapi bakatnya ternyata dia jujur. Nah, akhirnya ketahuan rezeki nggak kemana. Akhirnya dia diangkat supervisor. Apakah kalau orang nggak punya koneksi, nggak punya apa-apa, gimana caranya bisa menonjolkan talent? Kalau dia nanti vokal, dikira ngelawan perusahaan, dikira sok tahu sok pinter, ngajarin yang lebih senior. Padahal dia ternyata punya bakat yang belum dikupas. Tapi ada juga, ini poin kedua, mungkin dicatat lagi. Bagaimana orang nggak punya bakat, tapi posisinya bagus. Karena dia punya koneksi. Nah, itu kan susah juga. Perusahaan juga nggak bisa maju gara-gara mungkin, ini kenal ambek adike bose. Kisik koncone anake bose. Iki biyen iku konco SMA-ne. Tapi gak duwe bakat. Aslinya kata kedekatan naik. Dia punya lip service yang bagus, suka menjilat. Nah, itu bagaimana itu? Ya. Lalu kalau untuk radio ya, saya pikir yang dicari talent war-nya itu penyiarnya, jurnalisnya, atau marketing komunikasinya. Karena radio itu juga
kadang ada sesumbar di radio saya yang lama, saya pernah ikut jadi penyiar sih, tapi dia pernah perang antar talent marketing dan talent penyiar. dia ngomong gini, kamu gak ada penyiar, radio ini gak akan terkenal, sapa dulu dong penyiarnya. Marketing gak terima. Jangan coba-coba ya. Gak ada kita, kalian gak digaji loh. Minjem langsung. Yeah. Soalnya emang duitnya kan dari marketing yang cari iklan. Yeah. Yang promosi untuk biar tuning atau mungkin kalau koran eksemplarnya marketing jual eksemplar. Lah kalau Anda terus marketingnya gak digugu, dibuang ngono ae, aku metu di-hire wong, radiomu mati kan. Yeah. Makanya kan banyak hotel-hotel buka baru itu kan yang ditarik itu bukan staffnya, marketingnya yang di hotel yang gede-gede itu di-hire kabeh. Ayo ke hotelku yuk, ngapain? Aku punya hotel baru, gajinya berapa? Segini. Loh kok sama mbak hotelku sing lawas? Ya wes, enggak berapa kamu, pokoknya kamu pindah tempatku ya. Ya itu akhirnya banyak customer-nya pindah, bukan karena promosi hotelnya, karena marketingnya yang bagus. Terakhir Mas Aldi, ya, tolong dicatat ya. Untuk meng-hire itu apakah harus employee kelas bawah? Karena saya ngelihat dari pengalamannya Steve Jobs, dia waktu membuka Apple pertama kali, dia untuk membesarkannya sempat meng-hire CEO-nya Pepsi. Tapi di tengah jalan dia dijegal sama CEO Pepsi dan dia dikeluarkan, akhirnya dia bikin Apple versi 2. Apple versi pertamanya waktu itu sempat kolas, makanya kan logonya dulu berwarna. Logo yang baru warnanya polos putih terus ada growaknya. Nah, makanya itu bagaimana kalau meng-hire talent seperti kemarin itu Kaisang itu di-hire sama Raffi ya untuk menjadi CEO juga. Nah, itu apakah talent itu juga talent cuma dia punya seorang jabatan terus perusahaanku nanti aku tolong ya kamu tak hire, nanti kamu juga tak jadikan presiden perusahaan, siapa tahu perusahaanku bisa ikut keangkat. Nah, apakah itu juga talent? Orang-orang yang di atas yang punya jabatan tapi akhirnya ke-hire juga gitu. Ya. Terima kasih Mas Aldi. Mohon maaf ya Mas. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Senang mendengar Anda bersemangat pagi hari ini. Kita ke iklan dulu ya. Kita ke iklan dulu. Ya, khusus untuk pertanyaan Mas Dewa, saya mencoba mencatatnya, tetapi mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Saya ke Farah dulu ya. Kayaknya cocok ini Farah ini ya. Betul ya. Tadi disampaikan bahwa nah ini yang sempat saya ingat saja ya. Tadi Mas Dewa minta nyatet kok yang ingat. Iya, berbakat tidak punya koneksi, tetapi kemudian kaitannya ternyata berbakat itu hanya karena jujur. Nah, secara psikologis kebetulan kan dua-dua narsum ini disiplin ilmunya psikologi. Secara psikologis apakah jujur itu bisa masuk kategori bakat? Sebenarnya bukan ya. Bukan. Jadi itu kan lebih ke attitude ya gitu. Jadi kalau ngomongin tadi mungkin gimana kalau misalkan nggak punya koneksi nih biar bisa tetap menjalankan karir gitu ya Mas Aldi. Sekarang itu udah zamannya personal branding kok Mas Aldi gitu. Jadi si talent-talent ini tuh menyadari apa yang mereka punya. Potensi, kompetensi gitu kan. Nah, mereka mengemas secantik mungkin, seganteng mungkin diri mereka melalui personal branding itu agar apa ya? Mereka punya daya jual gitu ya, mau dilirik dari perusahaan A, B, C gitu atau mungkin atasannya gitu. Karena sebenarnya talent itu kalau misalkan dalam satu organisasi atau dalam satu perusahaan itu kelihatan kok Mas, siapa sih yang talent gitu. Karena dia akan menonjol. Betul. Gitu. Jadi berbeda dengan misalkan gimana kalau talent nggak punya koneksi? Kalau misalnya dalam organisasi dia pasti kelihatan. Kalau talent nggak perlu koneksi. Nggak perlu koneksi, dia udah pasti dia akan terkonek dengan banyak hal. Betul, gitu ya. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Iya. Karena kemudian tadi dibilang bagaimana kalau nggak punya koneksi nanti mau kritis apa? Jadi talent itu bukan cuma harus kritis, tapi dia harus menjawab dengan kinerjanya, begitu ya. Betul. Bukan hanya daya kritisnya. Kalau daya kritisnya itu di politik cocoknya, kira-kira kayak begitu sih kalau saya sih. Terus kemudian begitu juga sebaliknya nggak berbakat, koneksinya ada, jadi posisinya bagus. Nah kalau yang ini
sudah di luar pembicaraan kita begitu ya. Tapi yang menarik, nah tadi itu apakah kalau yang mau di rekrut itu kelas bawah atau CEO? Tadi sebenarnya Bu Novi udah jawab ya. Iya, Artinya udah. justru malah di level-level yang bukan cuma harus CEO-nya, tapi mereka memang juara di divisi di bidangnya, di bidangnya, spesialis gitu. Dan biasanya di yang menghijack, istilahnya itu di hijack, dibajak, itu adalah kompetitornya. Gitu. Jadi ya daripada mereka mendidik dari bawah, develop dari bawah, itu kan juga butuh waktu lama. Investasi gitu kan. juga. Investasi belum tentu juga yang didik ada kayak gitu. Ya wis di hijack aja dari kompetitor kayak gitu. Nah, ini yang juga bisa dikatakan talent. Nggak harus di posisi atas, bisa di posisi yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ya, oke. Baik. Ini ada Pak Hamdan. Kalau talent sudah memilih pindah perusahaan lain, dan bagaimana etikanya jika talent itu kembali ke perusahaan kita? Apa ada yang perlu diterapkan? Ini talentnya yang pindah atau gimana ya? Tapi bukan tidak mungkin ya ini seperti ini terjadi ya. Talentnya keluar terus balik kucing balik kucing. Atau ditarik lagi gitu ya. Atau ditarik lagi gitu. Kenapa kalau balik kok kucing gitu ya? Kasihan. Kok enggak balik monyet gitu lah ya. Betul. Ya kan enggak enak tapi balik monyet gitu. Kita tanya sama kucing sebenarnya. Makanya jangan suka bolak-balik. Kalau jadi talent nanti jadi kayak kucing. Loh kan? Jadi kita sama kayak yang tadi itu gak fokus. Ke Farah dulu deh. Saya ulang ya. Kalau talent sudah pilih pindah perusahaan lain, pindah. Dan bagaimana etikanya ketika talent itu kembali ke perusahaan kita? Apa ada yang perlu diterapkan gitu? Sebenarnya ini juga akan menjawab pertanyaan selanjutnya sih, masalah yang nanti mungkin kita bahas gitu ya. Tapi hal ini biasa terjadi seperti itu. Nah, kalau apa sih treatment yang harus dilakukan oleh perusahaan yang menerima kembali gitu ya talent yang sudah lepas? Yang pasti mempertegas lagi komitmennya gitu ya Mas ya. Dan juga mungkin terkait dengan benefit ataupun sarana prasarana yang memang digunakan untuk mengengage talent ini itu memang istilahnya diperhatikan. Selain itu biasanya kalau talent itu cenderung suka tantangan gitu. Jadi dia itu haus prestasi, bosenan gitu ya. Jadi kalau selesai proyek ini, dia sudah merasa oke, aku mampu, aku harus bisa nih cari yang lain. Nah, gimana caranya perusahaan itu mewadahi gitu ya apa yang mereka butuhkan. Itu kan kebutuhan untuk diapresiasi, mendapatkan prestasi. Nah, itu perusahaan tuh bisa memperhatikan hal-hal itu seperti itu, Mas. Iya. Kalau Bu Novi? Menjawab Pak siapa tadi, Hamdan ya? Kalau beberapa saat yang lalu gitu ya, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu, kita upaya untuk mempertahankan talent itu memang pada saat itu sebenarnya tantangannya sama. Jadi pada saat itu juga effortnya luar biasa, karena pada waktu itu kebanyakannya memang kita masih belum kuat di dalam sistem gitu ya. Nah, kalau saat sekarang juga tantangannya beda lagi gitu, karena informasi itu makin terbuka gitu kan, sehingga talent itu akhirnya lebih mudah dicari lah, browsing lah sembarang kalir kayak gitu kan. Kita mau ngerekrut orang aja kan gampang. Kita mau cari siapa sih orang hebatnya di sana, di LinkedIn itu juga kita bisa lihat gitu kan, siapa orang-orang hebatnya yang ada di sana. Nah, cara yang dilakukan adalah tadi itu perusahaan saat sekarang sudah harus mulai memikirkan, kalau bahasa ininya itu bahasanya kita tuh knowledge management system gitu Mas. Jadi bagaimana sebuah sistem yang diciptakan untuk istilahnya mendokumentasikan data-data, informasi-informasi, aktivitas yang kita lakukan, yang kemudian menjadi tidak tergantung ke orang, tetapi itu sudah di-capture oleh sistemnya. Seperti itu. Jadi knowledge management ini adalah sebuah sebuah metode gitu, tools lah gitu, pendekatan manajemen yang dipakai untuk mendokumentasikan itu tadi, knowledge yang dimiliki oleh masing-masing karyawan menjadi knowledge-nya organisasi atau perusahaan. Nah, itu yang kemudian cara kita tadi itu bolehlah nggak apa-apa ya dia kembali. Tapi kita harus juga istilahnya improve cara kita supaya kemudian kalau kejadian lagi gitu Pak Mas, kejadian dan kemudian dia tidak balik, itu kan benar-benar knowledge yang dia miliki selama dia bekerja
itu kan sudah melekat ke orangnya gitu ya, bahasa ininya tuh tacit knowledge gitu. Jadi sudah melekat ke orangnya, kemudian ini menjadi keluar sehingga kemudian menjadi milik orang lain. Jadi bagaimana itu tetap menjadi knowledge-nya perusahaan. Knowledge itu artinya tadi itulah pengalamannya dia, wisdom-nya dia, informasi-informasi, dokumen-dokumen dan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, sehingga kalau orangnya keluar ndak semuanya hilang gitu. Kayak separuhnya jiwaku pergi gitu. Iya. Luar biasa loh. Belum ini ya. Lagunya keren-keren loh. Menyayat hati. Iya. Tapi sebenarnya tentu sangat luar biasa ya dampaknya ya perusahaan kalau kehilangan talent ya. Farah ataupun Novi. Pasti. Pasti, karena kalau misalkan tadi mungkin Bu Novi juga bilang separuh jiwaku pergi. Nah, itu memang benar. Jadi karena posisi kunci gitu ya, atau mungkin dia bawa database yang perusahaan belum sempat capture. Nah, itu akan berdampak bisa jadi turun omset kalau misalkan dia di posisi key sales gitu misalkan. Atau mungkin kehilangan racikan gitu ya. Kalau misalkan dia di R&D gitu Mas ya, kalau di produk manufaktur makanan misalkan. Nah, itu kan biasanya ada R&D yang bagian riset rasanya, ngeracik kayak rokok tadi. Nah, itu kan dia bisa kehilangan itu gitu. Nah, itu yang memang akan bisa jadi merugikan dampak finansial juga untuk perusahaan dan juga untuk kedepannya gitu. Ya, ini ada tambahan dari Mas Dewa. Kalau talent di perusahaan di produk makanan itu peracik atau quality control. Ya, itu talent ada di peracik atau quality control. Semuanya kalau menurut saya mereka berbakat, ya mereka hebat di bidangnya, ya talent semuanya disebut talent begitu ya. Kita juga bisa katakan dia talent gitu. Talent juga gitu ya. Kalau untuk media, nah ini yang tadi saya terlupa tapi diingatkan, kalau untuk media talent yang dicari itu marketing atau jurnalis. Saya nggak tahu ya. Kalau saya termasuk orang yang berpendapat bahwa tidak ada yang lebih hebat di media ya. Karena apakah jasa memang harus seperti itu? Menurut saya nggak tahu. Mungkin bisa dikomentari juga. Karena radio kan jasa begitu ya, intangible begitu ya. Sehingga produknya nggak kelihatan. Maka antara penyiar sama marketing yang kalau mau sombong-sombongan ya buat saya nggak ada yang lebih hebat. Ya silakan aja keluar salah satu di antaranya. Kalau nanti marketingnya pinter tapi terus nggak tahan keluar, tapi kalau penyiar saya oke, saya tinggal cari marketing yang baru gampang, begitu ya. Atau kalau misalnya marketing saya oke, penyiarnya di hijack radio lain, ya saya tinggal cari penyiar yang oke, supaya marketing bisa menjual program yang tetap oke. Gitu. Kalau saya sih kayak gitu, tapi mungkin Bu Novi punya pengalaman yang jam terbangnya lebih senior dari saya. Gimana kalau untuk media? Menurut saya sih kalau untuk media Mas gitu, saya sepakat bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih unggul lah kayak gitu. Gitu. Tetapi kalau mau dikatakan mau core-nya ya itu di jurnalisnya. Bisa tergantung medianya ya. Kalau misalnya memang medianya yang ini ya jurnalisnya. Kalau ini kayak radio hiburan ya di penyiarnya. Gitu seperti ya. Itu core-nya. Saya katakan core. Nah, di antara beberapa penyiar ini kan ada juga talentnya gitu loh Mas. Di antara beberapa jurnalis ini ada talentnya, di antara orang marketing ini juga ada talentnya seperti gitu. Itu. Jadi ya memang sebenarnya kenapa misalnya orang marketing bisa aja mengatakan kalau nggak ada aku mau dapat duitnya dari mana, dapat iklannya dari mana. Tapi kan juga sebenarnya dia talent di situ bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau dia pindah industri pasti dia juga akan belajar hal yang baru. Iya, karena banyak pengalaman yang besar itu sebenarnya medianya bukan orangnya kok. Orangnya pindah ke tempat lain ya, orangnya nggak jadi apa-apa begitu kan. Itu kan kalau belajar dari tetangga kayak begitu katanya. Ya. Tetangga yang mana? Tetangga gitu lah. Oh, sudah pindah sono. Ibu Amel, selamat pagi. Apakah kesejahteraan termasuk faktor yang bisa mempertahankan seorang talent? Nah, ini menarik nih. Farah mungkin yang lebih lebih kekinian atau lebih masih pindah-pindah, masih berpikir pindah-pindah. Kalau Bu Novi karena udah punya perusahaan sendiri kan nggak mungkin pindah. Sebenarnya itu tergantung talentnya sih. Tapi kalau untuk ngelihat anak sekarang gitu ya Mas Aldi ya, apakah mereka memikirkan kesejahteraan? Kalau anak sekarang lebih semangat untuk belajar. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk menambah kompetensinya. Jadi
ketika ada perusahaan baru yang mungkin menawarkan, oke, kamu di sini dengan skillmu kamu bisa belajar hal baru gitu kan. Nah, itu akan jauh lebih menarik ketika dengan posisi yang sama terus gajinya lebih naik dikit gitu ya, atau lebih naik gitu. Nah, itu akan dipertimbangkan karena ketika nanti dia sudah meraih kesuksesan di posisi baru yang lebih menantang, otomatis sebenarnya kayak kesejahteraan ataupun fasilitas dan sebagainya itu mengikuti kok gitu. Jadi kebanyakan seperti itu untuk anak-anak yang zaman sekarang. Tapi memang nggak dipungkiri kalau kesejahteraan itu juga menjadi salah satu kunci. Penting juga gitu ya, juga harus diperhatikan, gitu ya. Betul, karena banyak banget perusahaan-perusahaan sekarang itu mungkin lebih ke ini ya, fasilitas di kantor gitu kan. Sekarang lagi musim tuh kantor yang istilahnya lebih homey gitu ya, Mas Aldi. Jadi fasilitasnya banyak, ada snacknya, ada tempat santainya dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi hal yang menarik nih untuk bisa bekerja di sana gitu. Ya, oke. Kalau ke Bu Novi, kalau misalnya sekarang kan populasi karyawan milenial udah makin banyak tuh. Dan kita tahu kemungkinan ya, tapi nggak tahu apakah sudah ada surveinya begitu bahwa anak-anak milenial turnovernya lebih tinggi daripada di yang sebelumnya, nanti dijawab juga. Okay. Nah, apakah itu kesejahteraan juga masih menjadi sesuatu yang relevan untuk membuat mereka bertahan? Oh iya, kesejahteraan artinya paling enggak dia sama ya. Artinya gitu, kesejahteraan itu kalau saya menangkapnya itu bukan hanya gaji, tetapi termasuk benefit. Gitu ya, kalau gaji kan yang nilai duitnya gitu. Tetapi benefit itu adalah tambahan-tambahan penghasilan yang dirasakan oleh karyawan gitu. Itu yang saya mengartikannya begitu kalau tadi dikatakan kesejahteraan. Menurut saya iya gitu, dan apalagi kalau benefit itu lebih disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ada kan, kapan ya, saya mungkin ngomongnya di sini atau di ini yang lain ya. Jadi di mana ketika kita memberikan benefit, biasanya kan perusahaan menyamaratakan gitu ya. Misalnya asuransi ini, kesehatan untuk kesehatan ini, untuk ini gitu. Tetapi misalnya ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya ini karyawan perempuan gitu ya, suaminya juga bekerja, terus kemudian dia ditanggung asuransinya oleh perusahaan, kesehatannya oleh perusahaan. Dia bilang, wes saya nggak usah ini karena ini udah ikut suami gitu. Nah, ininya bisa diganti, yang tadinya mau bisa dialokasikan, mau diwujudkan uang tunai atau diwujudkan yang lainnya, kayak gitu. Terus misalnya ada ini pensiun, katakan kayak gitu ya, ada yang khusus memang menyediakan untuk pensiun. Nah, anak sekarang ada juga yang ini, waduh kok pensiun, mikirnya kapan ya pensiun ini baru gitu. Udah diganti yang lainnya aja daripada ngomong jauh-jauh pensiun ya, kayak gitu loh. Digantikan yang lain yang misalnya nggak tahu benefit, misalnya jadi klub membernya klub gym, nge-gym atau klub-klub yang lain lah gitu, misalnya klub profesi yang seperti itu. Jadi kalau saya mengartikan kesejahteraan seperti itu. Misalnya ada juga yang misalnya tunjangan transportasi atau misalnya di fasilitas mobil gitu. Terus mereka, waduh aku ribet nih, kalau sekarang mungkin ya anak-anak yang ini ribet ngurusi mobil, mesti ada perawatan dan sebagainya. Mereka mikir, ya udah aku tiap hari naik misalnya Gokar online aja bisa kayak gitu. Ya udah, itu fasilitasnya disesuaikan, di-adjust, dirupakan dalam bentuk apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi kalau menurut saya dan sekarang trennya makin tadi itu disesuaikan dengan sebenarnya populasi kita ini kebanyakannya seperti apa, butuhnya mereka apa. Kalau anak-anak milenial memang turnovernya tinggi ya? Turnovernya tinggi ya, betul ya itu ya. Oke, itu tidak terbantahkan. Baik, nanti kita lanjutkan. Saya break dulu karena kita sudah waktunya ke iklan dulu. Ya, kita lanjut kembali. Saya menyapa Ibu Ita. Selamat pagi, terima kasih sudah berkenan untuk menitipkan pertanyaan, apa yang harus dilakukan kalau karyawan itu termasuk talent handal di perusahaan tapi negatif dalam hal kehadiran atau absensi. Bagaimana mengatasinya? Ini ada aja begitu ya. Namanya HR itu memang ngurusi manusia ya, bukan ngurusi coaching gitu loh. Kalau ngurusi coaching itu yang paling susah, kalau suruh balik gitu loh. Farah, gimana Farah?
ngomongin attitude sama ini ya, kompetensi atau potensi gitu Mas Adi. Kalau potensi sama kompetensi itu kan bisa kita pupuk gitu ya, kita kasih knowledge management, kita pupuk. Tapi kalau ngomongin attitude, nah ini mungkin harus dicari tahu dulu kenapa sih dia bermasalah, apakah memang ada faktor tertentu gitu ya, atau memang habitnya gitu, maksudnya udah dari oroknya gitu Mas ya, udah kayak gitu. Nah itu misalnya sudah disuruh jam 8 ke radio kok tambah santai-santai gitu kan, itu misalnya itu cari tahu dulu itu kenapa oroknya. Kenapanya gitu kan. Lupa ya, kalau lupa manusiawi toh. Iya benar. Tapi kalau terusan gitu selama setahun, nah itu kan PR ya gitu. Jadi harus dicari tahu. Nah treatmentnya yang bisa dikasih apa? Mungkin pertama ya kalau normatifnya di perusahaan itu pasti ada SP Mas gitu. Jadi secara lisan nggak bisa dikasih SP gitu kan. Itu ada loh keterlambatan yang masuk ke situ tuh ada. Nah kalau misalkan memang ada case khusus gitu ya, memang karena dia ada kebutuhan untuk masuk siang gitu. Nah kita bisa tawarkan fasilitas yang mendukung gitu. Karena kan kita misalkan butuh nih bakat atau kompetensinya gitu ya. Kita kasih flexible time. Atau kita biasanya tuh ada yang masuk jam berapa, ya flexible time itu. Jadi yang penting 8 jam kerja gitu, dia yang ngatur sendiri. Nah itu juga ada yang kayak gitu. Tapi kalau memang merugikan gitu ya, misalkan kalau produksi kan otomatis nggak bisa karena mesin kan jalan gitu kan. Nah ya itu memang harus ditegaskan sih kalau dari perusahaan gitu. Bu Novi? Oh ya gampangnya pertama tadi itu ya kita bahasa ininya mungkin kita coaching dulu gitu ya, sebenarnya apa gitu sebabnya gitu ya. Kalau ternyata dari situ kan kita tahu penyebabnya. Kalau lebih dalam lagi ya kita bisa konseling. Kalau konseling itu mungkin sudah ada masalah-masalah yang sifatnya pribadi personal kayak gitu Mas. Seperti itu. Kalau masih tetap berjalan ya kita harus tanya komitmennya dia gitu loh. Sebenarnya dia melakukannya karena apa? Karena dia bekerja ini kan ya harus ngikutin ketentuannya perusahaan. Oke, misalnya datangnya bisa ini, tetapi kamu ini sebenarnya bisa datang mulai jam berapa sih? Mungkin pagi dia harus menyelesaikan apa? Ada keluarganya yang sakit atau apa sehingga pagi dia nggak bisa datang terlalu pagi misalnya. Misalnya selama pekerjaannya itu tidak mengganggu aktivitas yang lain di perusahaan, ya dia bisa disesuaikan jam kerjanya tadi itu flexible time. Misalnya 8 jam kerja, tapi dia misalnya saya baru bisa datang jam 10. Asal dia nggak diproduksi loh ya. Betul. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh bisa mengganggu sistem nggak sih kalau prakteknya di lapangan? Terlalu ya, misalnya ada talent yang jagoan tapi dia nggak disiplin misalnya, dan itu sudah jadi habitnya gitu, bukan karena ada yang sakit atau apa. Nah yang seperti itu bisa sangat mengganggu kah? Atau tetap bisa ditoleransi asal dia bukan bukan yang harus office hour gitu? Gimana Bu Novi? Sebenarnya kan gini Mas, kalau kita kembali lagi dia kerja di perusahaan kan pada ujungnya itu akan ada performance appraisal ya, ada penilaian lah gitu. Nah di dalam penilaian itulah nanti yang kita bisa masukkan ke sana gitu. Gitu. Karena kalau misalnya itu aspek itu berturut-turut selalu terjadi dan memang alasannya tidak bisa kita terima, mengganggu juga ya? Karena mengganggu, pasti mengganggu Mas. Karena mengganggu ya kita harus merelakan dia untuk sudah nggak sama kita lagi daripada ada di tempat kita tapi dia jadi troublemaker. Gitu. Oke. Tapi itu semua pilihan ya Bu Ita. Silakan Anda memilih begitu ya. Karena kan eksekutornya Anda bukan. Kan sebelum dia keluar ya Anda punya backupnya dulu. Jadi jangan cuma karena ngambek terus akhirnya enggak mikir belakangan gitu, enggak mikir ke depannya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya Mas Danang, bagaimana mengatasi kondisi kehilangan talent terbaik? Nah, ini lanjutannya ternyata ya. Apa yang harus dipersiapkan sebelum hal ini terjadi? Farah dulu deh. Farah pernah keluar dari perusahaan ketika Anda digandoli, jadi Anda bisa cerita kapok perusahaannya gitu ya. Janganlah, enggak boleh. Yang jelas itu tadi sih Mas Aldi, membuat knowledge management di perusahaan itu ada gitu ya, karena
ketika talent itu hilang, minimal lah kalau misalkan bakatnya dia secara personal kita suka gitu ya, bagus. Paling enggak ilmunya tuh nyantol loh di perusahaan kan gitu. Jadi ada yang diwariskan dan tidak dibawa semuanya pergi gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Terus jangan lupa mengkader. Jadi perusahaan tuh bisa membuat backup dengan cara mempersiapkan leader-leader atau gitu ya, pengganti posisi-posisi kunci, karena itu memang harus dipikirkan kan sewaktu-waktu ya. Kalau misalkan dia keluar pindah ke perusahaan, kalau misalkan amit-amit gitu meninggal atau apa, kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah itu yang memang harus dipersiapkan kayak gitu sih. Oke, Bu Novi? Jawabannya sama dengan jawaban Farah. Secara sistemnya gitulah gitu. Secara sistemnya gitu. Jadi kalau kita bicara talent management, ini ada manajemen talentanya Mas sebenarnya gitu ya. Talent management, bicara talent management, maka di dalam siklusnya ini ada hal yang nggak bisa dilepaskan gitu ya. Jadi itu mulai dari ngerekrut gitu ya, proses rekrutmennya. Karena kalau kita bicara talent ya mulai dari proses hiringnya seperti apa, kemudian proses pembinaannya dia, supaya tadi itu talentnya cepat bisa beradaptasi dan memberikan kontribusi terhadap perusahaan seperti itu. Nah tadi itu kalau ini jalan dengan baik gitu ya, program pengembangan untuk dia, program penilaian, bagaimana kita memberikan penilaian kepada dia, feedback, terus kemudian karirnya jadi. Nah itu tadi ini akan meminimalkan terjadinya talent-talent terbaik yang kita miliki seperti itu. Jadi harus ada talent management sistemnya, proses bagaimana supaya tadi itulah orang nggak gampang-gampang keluar, dan kalau keluar kita sudah backup dengan knowledge manajemennya. Termasuk di dalamnya tadi itu kita harus punya kader-kader, harus jadi, ada regenerasinya. Itu kira-kira salah satu cara untuk mempertahankan talent supaya kita bisa manage gitu ya. Antara lain misalnya beginilah, supaya nggak benar-benar plong, nggak ada gitu ya. Jadi kayak meeting koordinasi gitu ya, evaluasi atas sebuah proyek, itu sebenarnya adalah salah satu tools juga untuk memastikan knowledge yang dimiliki satu orang ini itu menyebar ke yang lainnya. Sehingga orang jadi tahu kurang lebih sebenarnya di proyek yang baru. Kalau pekerjaan rutin kan mungkin ya udah kurang lebih ngerti ya. Tapi di proyek khusus yang dia kerjakan, itu dia ngapain aja sih, tantangannya apa, terus hasilnya apa. Yang lainnya tuh jadi ngerti gitu loh. Nah, karena kalau yang banyak yang lebih ngerti, sehingga kalaupun misalnya dia ini nggak masuk atau berhalangan agak tetap seperti itu, paling enggak ya itu tadi ada backup yang lainnya. Jadi nggak bisa entengkan proses tadi itu, kayak briefing morning briefing, kemudian evaluasi, terus harus ada sharing knowledge. Gitu. Oke. Baik, terkait dengan topik kita hari ini, apa closing statement-nya Farah? Boleh nakut-nakutin, boleh. Jadi misalnya perusahaan harus ditakut-takuti apa, tapi boleh juga menyemangati. Silakan. Rawatlah talent yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Dengan cara? Sistemnya diperbaiki. Sistemnya diperbaiki, kemudian ya sering-sering dipantau, dimonitor talentnya gitu. Jadi kebutuhan ataupun dukungan apa sih yang bisa diberikan gitu ya dari perusahaan untuk talentnya, biar engage-nya itu kuat gitu Mas. Oke, Bu Nafi? Talent itu seperti halnya bibit ya Mas. Jadi harus dari perusahaan harus ada proses untuk nurture mereka. Jadi membina mereka, mengembangkan mereka, terus kemudian sampai kemudian mereka benar-benar jadi talent. Jadi kita berharap makin banyak talent-talent yang ada di perusahaan kita gitu ya. Jadi dan itu sebenarnya adalah peran leader gitu. Jadi leader yang harus membantu untuk menciptakan itu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin jangan menganggap bahwa talent itu kayak orang yang punya bakat alami gitu ya, kayak pelari alam yang tiba-tiba terus dia memang punya itu gitu ya. Tapi kita punya cara, punya metode yang bisa meng-create mereka supaya kemudian makin banyak talent yang ada di perusahaan kita. Jadi nggak bisa terus kita berharap ini dia harapkan jadi talent kayak gitu, nggak bisa. Jadi kita harus ada upaya untuk mengembangkan mereka lah. Oke, baik.